Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari SDIT Umi Fatimah Pati. Pada video kali ini, saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Lebah Si Gudang Madu, tulisan dari Kak Bambang Joko Susilo. Lebah Si Gudang Madu. Musim semi telah tiba, bunga bermekaran di mana-mana. Alangkah indahnya pagi ini. Lebah keluar dari sarangnya, hinggap dari bunga ke bunga lainnya. Aku harus mengumpulkan madu sebanyak-banyaknya, ujarnya. Di kursi duduknya, si kumbang hitam bermalas-malasan. Ia melihat bagaimana lebah begitu rajin dalam mengumpulkan madu. Ketika lebah lewat di depan kumbang hitam berkata, "Engkau ini mengumpulkan madu tiada henti, seperti dunia mau kiamat." Mendapat sindiran seperti itu, lebah pun tersenyum. "Lebih baik bekerja daripada mencela tak ada guna," jawab lebah. "Tapi kau rakus dan serakah. Apakah perutmu tidak pernah kenyang dengan madu yang kau kumpulkan selama ini?" Cela kumbang lagi. Namun lebah tidak mau menanggapinya. Ia langsung pergi. Kupu-kupu mendekati lebah. "Halo teman, jangan gubris ucapan kumbang. Dia memang binatang malas," kata kupu-kupu. "Ya, lebih baik bekerja daripada mencela tak ada guna," kata kupu-kupu. "Setuju kawan, ayo kita cari madu bersama-sama," ajak kupu-kupu. Lebah kembali hinggap di kelopak bunga. Ia menghisap nektar atau sari bunga dengan belalainya yang berbentuk seperti tabung. Lebah sanggup membawa sari bunga hampir seberat tubuhnya. Setelah itu membawanya pulang. Lebah membuat sarang di sebuah pohon yang tumbuh di lereng-lereng bukit. Di sana, ia bertemu dengan lebah-lebah lainnya yang baru saja pulang dari mencari nektar. Lebah mengunyah nektar dengan bantuan enzim untuk diubah menjadi madu cair. Madu yang masih cair itu kemudian diteteskan ke dalam kotak-kotak madu berbentuk segi 6. Ada puluhan, bahkan ratusan kotak yang ukurannya sama persis di sarang lebah. Itulah kotak madu milik lebah. Lebah kemudian mengipasi madu cair itu dengan cara mengibas-ngibaskan sayapnya sampai cairan madu itu mengental. Setelah cukup kental, lebah madu menutupnya dengan lilin, seperti menyegel botol minuman. Madu itu menjadi sumber makanan bagi lebah. Sarang lebah terbuat dari bahan sejenis lilin. Lebah adalah arsitek ulung. Ia mengunyah bahan lilin yang tersimpan dalam perut mereka, dan kemudian membentuknya menjadi sarang yang ditempelkannya pada batang pohon. Sarang itu sangat kuat, takkan jatuh meskipun tertiup angin kencang. Lebah mempunyai tugas masing-masing. Ada yang merawat bayi-bayi lebah yang disebut larva atau tempayak. Ada juga yang menjaga sarang dari serangan musuh. Ada pula yang tugasnya setiap hari mencari sari bunga untuk dibuat madu. Lihat, seekor lebah menari-nari membentuk angka 8. Itulah tarian lebah yang memberitahu bahwa ia menemukan sumber makanan baru. "Ada rumpun bunga di lembah. Ayo kita ke sana," ujar teman-temannya. Setelah itu, mereka pun terbang mengikutinya dari belakang. Ketika rombongan lebah melewati kumbang hitam berkata, "Astaga, mencari madu tak ada puasnya. Malah sekarang membawa rombongan segala. Dasar lebah rakus," kata kumbang hitam. Lebah menjawab, "Kau berkata seperti itu karena kau belum tahu untuk apa kami mengumpulkan madu ini," jawab lebah. "Sudahlah, jangan gubris ucapan kumbang.
Nanti dia akan menyesal dengan sendirinya. Peringat temannya. Benar, lebih baik kita bekerja daripada mencela tak ada gunanya, sahut lainnya. Mereka terus mengumpulkan sari bunga dan menyimpannya dalam gudang madu. Musim hujan pun tiba. Di mana-mana basah. Matahari sering tertutup mendung. Bahkan musim hujan kali ini agak berbeda. Turunnya lebih panjang. Udara menjadi begitu lembab dan dingin, membuat binatang-binatang tak bisa keluar untuk mencari makanan. Lebih menyedihkan lagi, banyak tanaman yang tidak mengeluarkan bunga. Semua menguncup kedinginan. Hal ini membuat binatang serangga pencari madu sulit mendapat makanan. Mereka pun banyak yang kelaparan. Hanya lebah yang merasa aman, karena mereka telah menyimpan stok makanan cukup banyak. Mereka tidak perlu keluar, tapi kasihan serangga lainnya. Mereka kebingungan. Seekor kupu-kupu terbang mondar-mandir di depan sarang lebah. "Hei kupu-kupu, kenapa kau seperti bingung?" tanya lebah. "Tak ada bunga mekar hari ini. Bagaimana aku dapat makanan?" Kupu-kupu menahan lapar. "Oh, mampirlah kemari. Kami punya persediaan madu cukup banyak." Lalu lebah memberi semangkuk madu untuk kupu-kupu. "Terima kasih lebah, kau baik hati." Kupu-kupu mengucapkan terima kasih. Setelah itu, datanglah serangga kepik yang juga kelaparan. "Kudengar dari kupu-kupu, kalian punya persediaan madu. Bolehkah aku minta barang semangkuk? Anak-anakku kelaparan." Pintanya terus terang. "Oh, tentu saja boleh." Lebah pun memberi 2 mangkok madu kepada kepik. Kebaikan hati lebah menyebar kemana-mana. Serangga yang kelaparan banyak yang mendatangi lebah untuk meminta madu. Bahkan rombongan semut juga memohon pertolongannya. "Lubang kami terendam air, tidak ada makanan di sana," kata semut. Lebah pun menolong semut dengan senang hati. Kumbang hitam ternyata juga kelaparan. Tapi untuk meminta kepada lebah, ia merasa gengsi. Karena lapar, kumbang berani melakukan tindakan tidak terpuji. Ia meminta secara paksa kepada serangga pembawa madu yang lewat di depan rumahnya. "Mintalah kepada lebah, aku sedang lapar," ujar kupu-kupu sambil berlari jauh menjauhi kumbang. Akibat perbuatannya itu, kumbang dijauhi teman-temannya. Ia hidup sendirian di rumahnya. Perutnya bertambah lapar, sementara hujan terus turun. Tak ada satu bunga pun yang mekar. Kumbang segera menyesali perbuatannya. Mengapa ia dulu tidak serajin lebah dalam mencari madu? Sikap tidak terpuji kumbang yang berani meminta secara paksa terdengar juga oleh lebah. Tapi lebah tidak mempunyai sifat dendam. Ia justru kasihan melihat keadaan kumbang. Kumbang pasti juga kelaparan. "Ayo kita antar makanan ke rumahnya," ajak lebah kepada teman-temannya. Lebah mendatangi rumah kumbang. Ternyata ia sedang sakit, meringkuk pucat di kamarnya. "Kumbang, kami datang membawakan madu untukmu," kata lebah. "Terima kasih lebah, maafkanlah kesalahanku." Kumbang menyesal. Sejak itu, kumbang mengubah sifat jeleknya. Ia tidak ingin lagi mencela dan ingin rajin mencari madu untuk bekal di esok hari. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus rajin belajar dan menuntut ilmu selagi muda agar tidak menyesal di hari kemudiannya. Demikian cerita tentang Lebah si Gudang Madu karya Kak Bambang Joko Susilo. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman dan keluarga. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.